Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saudara bersuka cita pada pagi hari ini? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita persiapkan hati dan seluruh hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah pada saat pagi hari ini adalah dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah pada saat ini maupun beribadah secara online. Di dalam Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saat kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan bertahta di atas setiap pujian penyembahan kita, dan Tuhan memberkati setiap kita.
Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang begitu indah Tuhan. Engkau izinkan kami boleh berada di tempat ini Tuhan, untuk memuji, untuk menyembah nama-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, boleh semakin hari semakin menyenangkan akan Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau menyertai setiap kami di dalam ibadah kami ini. Yang kami mau serahkan Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja. Amin. Di dalam Yesaya 12 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. 1 Yohanes 2 ayat 4 dan 5. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Kita punya Tuhan yang ajaib dan penuh kuasa. Saya undang jemaat boleh berdiri. Mari kita besarkan nama Tuhan bersama-sama. Kemurahan-Nya besar.
ditebus oleh Tuhan. Hidup kita selalu disertai Tuhan. Amin. Sekali lagi, hidup kita selalu disertai Tuhan. Amin. Mari dengan penuh sukacita kita terus membesarkan nama-Nya. Bahwa Tuhan adalah yang selalu layak kita puji dan kita besarkan. Kesalahan Tuhan dan layak dipuji. Bersalah namanya, kekal kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita, pimpinan kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Nyata menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan terbangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah salah Tuhan yang layak dipuji. Bersalah namanya, kekal kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita, pilihan kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Nyata menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan terbangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Raja Yesus Allah berkuasa. Pujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan terbangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Raja Yesus Allah berkuasa. Yesus Allah berkuasa. Yesus Allah berkuasa. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Di dalam keadaan apapun, Tuhan selalu bersama kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tangan kuat Tuhan selalu memegang dan menuntun kita. Dia sanggup menopang dan memimpin hidup kita. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau, Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku peluk kasih-Mu, ku peluk kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau, Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku peluk kasih-Mu, ku peluk kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku peluk kasih-Mu, ku peluk kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu sepanjang malam hingga pagi hari ini Tuhan. Kami datang bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami menyerahkan setiap pergumulan jemaat Tuhan.
kami menyerahkan juga setiap doa yang kami pancarkan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk kesehatan saudara-saudari seiman kami Tuhan, jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah, baik yang sedang dirawat dalam masa pemulihan. Kami menyerahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang memulihkan mereka, Tuhan juga yang menyertai mereka. Dan juga segala obatan yang mereka minum, bahkan keluarga yang senantiasa setia menjaga mereka. Tuhan tolong berikan kesehatan kepada mereka dan juga kesabaran agar mereka terus mendampingi keluarga mereka yang sedang sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang memiliki masalah dalam ekonomi, pekerjaan, usaha, dan juga kami berdoa khususnya untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami kedukaan. Kami percaya Tuhan yang menolong, Tuhan juga yang menghibur mereka. Tuhan juga hadir dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka merasakan kuasa Tuhan yang tak terbatas sepanjang kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan kiranya jemaat Tuhan yang mengalami setiap pergumulan, mereka senantiasa berserah kepadamu dan mereka menaikkan setiap pergumulan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan menjawab setiap kebutuhan apa yang jemaat Tuhan sedang doakan dan sedang gumulkan. Kami juga menyerahkan ya Bapa untuk jemaat Tuhan yang sedang berulang tahun. Mungkin pada pekan ini kiranya di tambahan usia yang boleh mereka rasakan, Tuhan berikan kesehatan juga kekuatan kepada mereka, sehingga mereka senantiasa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan hingga hari ini. Kami juga berdoa untuk majelis pengurus komisi, aktivis, bahkan hamba Tuhan, Siosemu yang melayani di sini Tuhan, dan juga segenap pelayanan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka, sehingga mereka di tempat ini menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk kebaktian juga ibadah yang dilakukan, baik ibadah umum maupun ibadah komisi Tuhan. Kiranya melalui ibadah yang diadakan dan juga diselenggarakan, jemaat Tuhan bisa aktif dalam pelayanan dan juga bisa aktif dalam beribadah, khususnya ibadah-ibadah yang dilakukan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk pekabaran Injil di dalam tangan kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa beribadah di hadapan Engkau, kami bisa memuji muliakan nama-Mu. Tapi di luar sana Tuhan, sangat sulit untuk beribadah kepadamu. Kami berdoa kiranya hamba Tuhan yang melayani, bahkan juga jemaat Tuhan yang hadir, yang senantiasa bertekun dalam beribadah, kami menyerahkan Tuhan, kuatkan iman mereka. Kiranya iman mereka senantiasa berserah kepadamu Bapa. Dan kami juga berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia. Kami juga berdoa untuk pekabaran, hanya nama Tuhan dimuliakan. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk gereja Engkau di tempat ini. Kiranya gereja ini Tuhan menjadi berkat khususnya bagi bangsa negara kami di mana kami tinggal saat ini Tuhan, yaitu Kota Tulung Agung. Kiranya gereja ini terus harum di hadapan Engkau Tuhan. Kami juga menyerahkan pemerintahan yang saat ini sudah dipilih, presiden dan wakil presiden sudah ditetapkan. Kami menyerahkan Tuhan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya mereka terus memimpin bangsa negara kami dengan takut akan Tuhan dan hanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Inilah doa dan seruan kami Tuhan. Terima kasih, dan kami menutup doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami dosa kami, seperti kami juga mengampuni bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat boleh bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa itu adalah setiap kerinduan kita di dalam beribadah.
Biarlah Tuhan boleh membentuk setiap kami, mengubah hati kami, dan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan boleh membuat kita semakin hari, semakin serupa akan Dia. Kau
Seperti pujian ini ya Tuhan, biarlah Engkau mengubah setiap hati dan pikiran kami untuk kami menjadi serupa dengan Kristus. Melalui setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar, yang kami baca, yang kami renungkan. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk hidup kami diubahkan menjadi serupa dengan Engkau. Kami membutuhkan uluran tangan Tuhan untuk menolong setiap kami di dalam memahami kebenaran firman-Mu yang tidak terbatas. Hari ini kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah ya Tuhan bagi setiap kami sesuai dengan apa yang jemaat-Mu perlukan di tempat ini. Tuntun kami untuk kami terus hidup di dalam terang kebenaran firman-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam minggu yang pertama di bulan Mei ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak pengalaman yang indah ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Membangun relasi dengan Tuhan itu bukan persoalan yang mudah dalam setiap kehidupan kita. Terkadang kita harus jatuh bangun untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Tema besar kita di bulan Mei ini kita akan banyak berbicara tentang berani tampil beda. Saya yakin dan percaya ada banyak anak-anak Tuhan merasa diri tidak sanggup untuk tampil beda di tengah-tengah dunia yang begitu rumit untuk kita jalani. Bahkan tidak sedikit orang percaya yang hidup dan ikut arus dunia ini, yaitu kepada kegelapan yang begitu luar biasa yang berujung kepada kebinasaan. Maka dari itu di bulan Mei ini kita akan banyak membahas tentang berani tampil beda. Dan di minggu yang pertama ini kita akan memulai khotbah kita, yaitu menjadi seperti Yesus. Mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikan di Alkitab masing-masing. Filipi pasal 2, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih bagi mereka yang melakukannya dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah merindukan setiap orang percaya itu hidup di dalam kekudusan. Maka dari itu dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 begitu jelas, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bahkan tidak hanya sampai di sini, Allah juga merindukan kepada setiap kita yang percaya kepadanya itu untuk menjadi serupa dengan Dia. Bahkan bukan hanya Allah, tentunya juga setiap kita yang percaya memiliki kerinduan untuk menjadi serupa dengan Dia.
Kita juga yang percaya kepadanya memiliki kerinduan untuk seperti Yesus. Apa yang Yesus kerjakan, kita juga rindu untuk mengerjakan seperti apa yang telah Yesus lakukan. Namun Bapak Ibu Saudara, seringkali kerinduan kita, keinginan kita untuk menjadi serupa dengan Dia, untuk meneladani apa yang telah Yesus kerjakan di dalam pelayanannya, itu seringkali kita gagal oleh karena keinginan daging, oleh karena keangkuhan hidup, oleh karena keinginan mata kita. Itu seringkali menggagalkan kita untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Apa itu keinginan daging? Tentunya kita sudah dapat melihat di dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keinginan daging inilah yang menjadikan orang percaya gagal untuk hidup seperti apa yang telah Yesus Kristus teladankan di dalam dunia ini. Kita merindukan untuk hidup dalam kesucian. Kita merindukan untuk hidup serupa dengan Dia. Kita merindukan untuk kita menjadi seperti Yesus. Namun ingatlah bahwa keinginan daging yang kita baca ini seringkali menjadikan kita gagal untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah-tengah kegagalan kita untuk kita hidup di dalam kekudusan. Di tengah-tengah kegagalan kita untuk kita hidup menjadi serupa dengan Kristus. Allah menentukan kita. Allah memilih kita dan menetapkan kita sebagai anak-anaknya untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Oleh sebab itu sangat jelas dalam nats pembimbing yang kita baca dalam Roma 8 ayatnya yang ke-29, Alkitab mencatat sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah berita baik dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita tidak mampu, ketika kita gagal untuk menjadi serupa dengan Dia, bahwa Allah memilih kita dari semula dan kita juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita ditentukan, ketika kita dipilih oleh Allah untuk menjadi serupa dengan Dia, maka Allah menuntut kita untuk kita melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 ini, setidaknya kita menemukan beberapa hal apa yang telah Yesus teladankan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya yang mengasihi Dia. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-5, di situ Alkitab mencatat, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat ini menunjukkan bagi setiap kita, bukan hanya kita meneladani Dia, tetapi seharusnya kita sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan harus hidup melekat dengan Dia. Hidup di dalam Dia. Itulah yang Yesus rindukan
bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat beberapa teladan Yesus yang telah dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, ketika kita rindu menjadi seperti Yesus, kita belajar bahwa kita tidak egois di dalam segala hal. Maka dari itu dalam Filipi 2 ayat 6, Alkitab mencatat yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan ayat ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kehormatan, yang memiliki kemuliaan sebagai Allah yang maha tinggi. Tetapi Dia tidak menganggap kesetaraan itu dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dalam teks yang kita baca pada hari ini, kita dapat melihat dan menyimpulkan bahwa Yesus Kristus menunjukkan ketidakegoisan yang luar biasa di dalam setiap pelayanan dan langkah hidupnya semasa ada di dalam dunia ini. Itulah yang Yesus teladankan bagi setiap kita. Segalanya Dia punya. Dia adalah Allah yang maha tinggi. Dia adalah Allah yang memiliki kedaulatan mutlak untuk memutuskan di dalam kehidupan ciptaannya. Tetapi Yesus Kristus, Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau Allah itu egois, Dia pasti akan mempertahankan haknya. Kalau Allah itu egois, pasti Dia akan tetap memakai kedaulatannya untuk menghukum manusia yang berdosa. Tetapi sekali lagi ketika kita melihat bagian ini, Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri, Dia meninggalkan keegoisan di dalam hidupnya. Dia rela untuk tidak mempertahankan milik yang harus dipertahankan oleh Dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Dia rela meninggalkan segalanya bagi setiap manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam setiap kehidupan manusia, seringkali kita egois di dalam setiap kehidupan kita. Seringkali kita mempertahankan apa yang kita miliki. Harta kekayaan yang melimpah, jabatan atau kedudukan, bahkan popularitas. Itu terkadang menjadikan kita berujung kepada kesombongan dan keangkuhan hidup dan menjadikan kita egois, tidak mempedulikan orang lain dan kita mementingkan diri kita sendiri. Melalui teks yang kita baca hari ini, yang kita renungkan, mari kita belajar untuk tidak egois seperti Yesus yang tidak mempertahankan kekuasaan, yang tidak mempertahankan kehormatan, yang tidak mempertahankan kemuliaannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita miliki? Apa yang kita punya di dalam dunia ini? Ingatlah bahwa semua itu adalah titipan yang telah Allah anugerahkan bagi setiap kita. Yang menjadi pertanyaan, apa yang bisa kita sombongkan di hadapan Tuhan? Apa yang bisa kita tunjukkan? Apa yang bisa kita berikan bagi orang lain dan menjadikan kita egois dalam setiap langkah kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Yesus telah memberikan teladan yang baik. Dia memberikan segalanya bagi setiap kita. Dia tidak egois. Seharusnya kita harus mengikuti teladan Tuhan yang telah ditunjukkan bagi setiap kita. Lalu yang kedua, apa yang telah Yesus teladankan bagi setiap kita? Selain tidak egois, Yesus meneladankan kerendahan hati bagi setiap orang percaya. Di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-7, Alkitab mencatat melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus memberikan teladan yang baik. Ia menunjukkan kerendahan hati. Dia menempatkan diri tetap sebagai seorang pelayan atau sebagai seorang hamba, bukan sebagai seorang yang menciptakan dunia ini. Jelas ya, di dalam ayat yang ke-7 telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus Kristus melepaskan haknya. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia di dalam pelayanannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan Yesus yang empunya dunia ini, dia yang empunya segalanya, tapi dia rela untuk mengosongkan dirinya. Dia rela menjadi sama dengan kita. Dia rela untuk merendahkan diri serendah-rendahnya untuk mengambil rupa bukan hanya manusia, tetapi seorang hamba. Seorang pelayan. Itulah yang Yesus kerjakan di dalam pelayanannya. Yang menjadi pertanyaan sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia, dan kita rindu untuk menjadi seperti Yesus. Apa yang telah kita lakukan? Apa yang sudah kita kerjakan? Sudahkah kita memiliki kerendahan hati yang serendah-rendahnya? Tapi kembali lagi, terkadang ketika kita rindu untuk memiliki kerendahan hati, tapi seringkali itu digagalkan oleh keinginan daging kita. Oleh keangkuhan hidup kita. Oleh keinginan mata kita yang melihat bahwa kembali kepada aku harus ditinggikan. Bukan lagi Tuhan yang harus ditinggikan dan dimuliakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yesus yang empunya segalanya, Dia yang empunya kemuliaan dan kehormatan yang begitu tinggi, Dia rela meninggalkan segalanya, Dia rela merendahkan dirinya untuk mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia, menjadi pelayan. Itulah yang Yesus kerjakan dan teladankan bagi setiap kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, apa yang sudah kita kerjakan? Sudahkah kita memiliki kerendahan hati? Sudahkah kita memiliki kerendahan hati yang serendah-rendahnya? Seperti Yesus yang telah dinyatakan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa keegoisan itu menjadikan kita tidak mementingkan orang lain. Keegoisan dalam hidup kita itu seringkali menjadikan kita angkuh dan sombong. Bahkan kita tidak memiliki kerendahan hati dalam setiap kehidupan kita. Mari kita belajar apa yang telah Yesus teladankan bagi kita. Ikutilah teladannya dan kita mau menjadi serupa dengan Dia, yaitu mengikuti apa yang telah Yesus ajarkan bagi setiap kita. Lalu yang ketiga, apa yang dapat kita renungkan, apa yang dapat kita pelajari sebagai orang percaya yang ingin menjadi serupa dengan Yesus atau menjadi seperti Yesus. Yang ketiga, kita dapat melihat yang telah Yesus teladankan adalah rela untuk berkorban. Di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-7, Alkitab mencatat, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca dan merenungkan bagian ini, Yesus bukan hanya tidak egois, Dia tidak hanya memiliki kerendahan hati, tetapi Dia mau berkorban, memberikan nyawanya bagi setiap manusia yang berdosa. Ia merendahkan dirinya, bahkan rela memberikan nyawanya mati di atas kayu salib untuk manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara, bagi orang Yunani, salib itu adalah sesuatu kekejian yang begitu luar biasa. Itu adalah sesuatu hinaan.
Itu adalah suatu aib yang begitu luar biasa. Tetapi Yesus melakukannya bagi setiap kita. Dia bukan hanya memiliki kerendahan hati yang serendah-rendahnya. Tetapi dia rela untuk memberikan nyawanya bagi setiap kita. Teks yang kita baca ini memberitahukan dan mengajar setiap kita untuk kita berkorban seperti yang Yesus lakukan. Pengorbanan Yesus terhadap manusia berdosa menunjukkan kepedulian yang begitu luar biasa bagi ciptaannya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita dituntut untuk mengasihi Allah dengan begitu luar biasa. Bahkan bukan hanya itu, tetapi kita juga harus mengasihi dan peduli kepada sesama kita. Hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Lalu hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang Tuhan tuntut dalam setiap kehidupan kita untuk rela berkorban bagi Tuhan dan bagi sesama. Seringkali dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak mau peduli terhadap sesama kita. Kita lebih mementingkan diri kita lebih memperkaya dalam setiap kehidupan kita, dan semuanya kembali kepada aku. Dan seringkali pemahaman yang seperti itu menjadikan kita egois, tidak rendah hati, dan tidak mau berkorban bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memandang Yesus, dia rela dihina, dia rela diludahin, dia rela untuk sakit, untuk berkorban bagi setiap kita manusia yang berdosa. Seharusnya kita yang harus mendapatkan murka Allah, seharusnya kita yang harus dihukum, yang harus dibinasakan. Tetapi karena kasihnya yang besar itu, dia rela untuk berkorban bagi setiap kita. Merendahkan dirinya, bahkan dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang sudah kita korbankan bagi Tuhan dan sesama? Sudahkah kita berkorban bagi orang lain? Sudahkah kita menunjukkan kepedulian bagi orang lain? Sudahkah kita menunjukkan kasih kita seperti Allah yang telah mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya? Terkadang yang menjadi alasan bagi setiap kita adalah kita ini masih manusia dan bukan Tuhan. Kita tidak mampu melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan. Itulah yang menjadi alasan klasik dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita ditanya, sudahkah kita meninggalkan keegoisan kita? Sudahkah kita melakukan kerendahan hati? Sudahkah kita rela berkorban seperti apa yang Yesus lakukan? Seringkali alasan bahwa kita masih manusia yang hidup di dalam daging dan tidak mampu menjadi seperti Yesus. Itulah seringkali alasan-alasan yang muncul dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaan adalah bukan perkara bisa atau tidak bisa untuk kita menjadi seperti Yesus. Yang menjadi pertanyaan adalah, adakah Yesus di dalam hatimu? Sudahkah Yesus itu tinggal di dalam hidupmu? Maka dari itu di dalam Alkitab ketika kita membaca banyak yang telah Yesus nyatakan, banyak yang Yesus tuntut dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, kasihilah Tuhan dengan kasih yang agape, kasihilah sesamamu juga seperti kasih yang agape. Bisakah kita mengasihi seperti kasih yang telah Allah nyatakan bagi setiap kita? Banyak orang berkata, aku tidak bisa. Aku tidak mampu. Makanya kembali kepada pernyataan bahwa yang menjadi pertanyaan itu bukan soal perkara bisa
atau tidak bisa. Tetapi adakah Yesus melekat di dalam hatimu? Bapak Ibu Saudara, ingat pernyataan ini bahwa Allah tidak pernah menuntut dari apa yang tidak kita punya. Tetapi Allah menuntut dari apa yang kita miliki. Sekali lagi, Allah tidak pernah menuntut dari apa yang tidak kita punya. Tetapi Allah menuntut dari apa yang kita miliki. Ketika Yesus tinggal di dalam hatimu, ketika kasih itu ada di dalam hatimu, maka secara otomatis kasih itu terpancar di dalam hidupmu. Ketika Yesus ada di dalam hatimu, maka ketidakegoisan itu akan ada juga di dalam hatimu. Ketika Yesus ada di dalam hatimu, maka kerendahan hati Yesus itu juga muncul di dalam hidupmu. Ketika Yesus ada di dalam hatimu, maka rela berkorban itu seharusnya juga tinggal melekat di dalam hatimu. Maka dari itu Allah tidak pernah menuntut dari apa yang tidak kita punya, tetapi Allah menuntut dari apa yang kita miliki. Ketika ada Yesus dalam hidupmu, maka Tuhan menuntut engkau harus menjadi serupa dengan Dia. Engkau harus mengikuti teladan Dia. Engkau harus melakukan apa yang Yesus lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita tidak sadar bahwa Yesus tinggal di dalam hidupmu. Atau bahkan kita tidak mengerti bahwa ada Yesus di dalam hidupmu yang memampukan engkau untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Ingat Bapak Ibu Saudara bahwa kita hidup di dalam dunia ini bukan karena kekuatan kita. Kita hidup di dalam dunia ini bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kedudukan atau jabatan kita. Tetapi Allah telah menentukan dan menetapkan kita sejak dalam rahim ibu kita. Tuhan telah membentuk kita, Tuhan telah mengenal kita. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita kerjakan? Tidak lain kita harus hidup, tinggal, melekat di dalam Dia. Dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka engkau akan berbuah, menghasilkan buah yang banyak. Sebab di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara dan saya, izinkan Roh Kudus untuk menuntun setiap kita. Dan hadirkan Yesus di dalam hatimu. Dan supaya tidak egois itu menghilang dari hati dan pikiran kita. Dan yang muncul adalah kerendahan hati dan rela berkorban bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Apakah di dalam setiap langkah kehidupan kita sebagai orang percaya yang ingin seperti Yesus, sudahkah kita menyadari dan sudahkah Yesus itu ada dan tinggal melekat di dalam hati kita? Sebagai seorang percaya yang mau menjadi seperti Yesus, apakah kita sudah peduli kepada sesama kita? Kita meninggalkan keegoisan kita dan kita menunjukkan kerendahan hati, bahkan rela berkorban di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Izinkanlah Roh Kudus membentuk kita seperti bejana di tangan sang penjunan. Dan hidup kita mau taat kepada Dia. Hidup kita mau diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan kita diperbaharui selalu oleh karya Tuhan yang begitu indah dan luar biasa dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan.
Saya mengajak kita untuk merenungkan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Di dalam setiap apa yang sudah kita kerjakan. Sudahkah hidup ini memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Yesus rela meninggalkan tahta kemuliaannya. Dia rela untuk meninggalkan segalanya bagi saudara dan saya. Bahkan dia rela mati bagi saudara dan saya. Mari kita belajar meneladani apa yang telah Yesus kerjakan bagi setiap kita. Izinkan Dia untuk membentuk kita. Izinkan kuasa Roh Kudus untuk memperbarui di dalam setiap langkah kehidupan kita. Komitmen kita di hadapan Tuhan, aku mau seperti-Mu Yesus, yang disempurnakan selalu di dalam segenap jalan, di dalam segenap langkah kehidupan kita, hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat Tuhan, jadikan alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan, ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidup kita di tangan Tuhan. Siap dibentuk, demikian hidupku kita dengan urapan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kuasa kami mau dibaharui Tuhan selalu. Jadikan alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu.
disempurnakan selalu. Dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Ini kami di hadapan-Mu Bapa. Kami manusia yang terbatas. Kami manusia yang tidak berdaya. Tapi kasih-Mu yang memampukan kami untuk kami serupa dan segambar dengan Engkau. Seringkali kami lalai Tuhan. Seringkali kami tidak melakukan apa yang seperti Yesus lakukan. Hari ini kami diingatkan kembali bagaimana seharusnya kami hidup. Kami tidak boleh egois. Kami harus memiliki kerendahan hati. Kami mau rela berkorban seperti Yesus yang rela memberikan nyawanya bagi setiap kami. Mampukan kami Tuhan, masuklah di dalam hati kami. Tinggallah melekat di dalam hati kami. Supaya kasih-Mu terpancar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Hanya mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu yang disempurnakan selalu Tuhan. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami kembali. Firman-Mu menegur setiap kami. Bahkan firman-Mu menerangi setiap langkah kehidupan kami. Ajar kami untuk terus taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Ajar kami untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Dan ajar kami untuk terus memiliki hati seperti hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuntun kami untuk terus hidup di dalam terang kebenaran firman. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu, warta di hari ini kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah bagi kita semuanya
Dan terima kasih untuk pelayanan dari Evangelis Nur Fitriadin, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Berikutnya adalah untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 2024 pukul 17.00 atau jam 5 sore. Bapak Ibu, saya ingatkan ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis jam 17.00. Berita duka telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Tan Lian Xian, di mana jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 3 Mei di Ngujang. Juga telah berpulang ke rumah Bapa di surga Saudara Hartono Setiawan atau Zhang Jiayung, putra dari Bapak Agustinus dan Ibu Lim Ai Fang, di mana meninggal pada tanggal 30 April 2024 dalam usia 24 tahun. Segenap jemaat GKA Anugerah Tulungagung menyampaikan turut berbelasungkawa. Layanan ibadah penghiburan akan diadakan pada hari Minggu 5 Mei 2024 pukul 18.30 dan ibadah pemberangkatan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 07.30. Jenazah akan dimakamkan di Bolo. Penerimaan anak didik baru untuk TK Kristen dan SD Kristen Anugerah Tulungagung masih berlangsung. Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra putri cucu atau kerabatnya bisa menghubungi pihak sekolah. Untuk persekutuan doa pagi, persekutuan komisi dewasa muda, kebaktian tengah minggu, persekutuan remaja dan ibadah sekolah minggu berlangsung sebagaimana jadwal-jadwal biasanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari Senin kemarin gereja kita telah mengadakan seminar kesehatan tentang diabetes. Dan nanti akan dilanjutkan pada seminar sesi yang kedua di bulan depan. Bulan ini ya sudah ganti bulan, saya lupa. Dalam bulan ini tanggalnya menyusul, nanti akan diumumkan. Berita baik dari acara seminar yang kemarin adakan bahwa kita mendapat keistimewaan, privilege, bahwa Bapak Ibu yang ingin melakukan checking kesehatan di laboratorium SIMA dengan kata sandi GKA Anugerah Tulungagung, Anda akan mendapatkan diskon 20%. Manfaatkan ya. Ingat, diabetes adalah ibu segala penyakit. Cintailah tubuh kita sebagai bait Allah, jaga kesehatan kita. Salah satunya adalah jangan kena diabetes. Begitu ya. Selanjutnya adalah selamat bertambah usia, selamat berbahagia untuk jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Yang pertama adalah Ibu Linawati, Ibu Li Being, Bapak Irwan Setiawan dan Bapak Tri Edi Joko Sasono. Adakah yang hadir di pagi hari ini? Mohon bangkit berdiri. Sore semua datangnya ya. Oke. Terima kasih dari saya. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat.
Kini tiba saatnya kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Buat jemaat yang beribadah secara online dapat memberikan secara transfer dokumen rekening gereja yang tertera di layar saudara. Mari kita pujikan bersama-sama. Sajeke aku nderek Gusti. Bapa, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya ibadah kami pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan kami juga telah bersama-sama memberikan korban persembahan. Biarlah korban persembahan ini Tuhan boleh menjadi alat kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati setiap tangan-tangan yang belum sempat memberi. Dan juga Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang mengelola di tempat ini. Biarlah segala apa yang kami lakukan boleh menjadi alat kemuliaan nama Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan persembahan kami pada pagi hari ini hanya dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa,
Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita pujikan bersama-sama doksologi. Tuhan, mari kita akan berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan telah memimpin dan memberkati ibadah dan pelayanan kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, oleh anugerah-Mu kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya ibadah dan pelayanan kami kembalikan hanya untuk kehormatan dan kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini dalam seluruh pergumulan hidup mereka masing-masing. Tuhan berkasih karunia, memberi hikmat dan kekuatan serta kemampuan Tuhan untuk terus menjalani kehidupan dengan berbagai tantangan yang dihadapi, untuk terus tetap setia berjalan dalam kebenaran-kebenaran Tuhan, hidup seperti yang Tuhan kehendaki, mengerjakan perkara-perkara yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan yang membuat berhasil apa yang dikerjakan oleh jemaat-Mu. Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh jemaat-jemaat-Mu. Dan mereka yang sedang lemah dan terbaring sakit, mohon kasih karunia Tuhan untuk melawat dan mengaruniakan kesembuhan bagi mereka. Mereka yang sedang terhimpit dengan berbagai-bagai kesulitan hidup, mohon Tuhan tetap menopang, Tuhan tetap memberi kekuatan iman, sekaligus Tuhan yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam seluruh pergumulan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Terima kasih jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kami mohon penjagaan dan perlindungan Tuhan serta berkat Tuhan ketika kami meninggalkan tempat ini, untuk kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing dan mengerjakan setiap kegiatan yang kami harus kerjakan. Terima kasih Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara sekalian, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah keluarga dan sanak saudaramu. Kemanapun saudara pergi dan berada, kiranya berkat Allah melimpah dalam hidupmu. Dan melalui hidup saudara kiranya nama Tuhan selalu diagungkan dan diberitakan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Tritunggal boleh memberkati saudara sekalian mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.